Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bertemu lagi dalam mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Dan kali ini kita akan membahas mengenai penginderaan jauh. Dan khususnya, kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan beberapa platform sederhana dalam penginderaan jauh yang dapat diakses secara mudah dan gratis, ya, dan manfaatnya untuk pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan. Teman-teman sekalian, banyak dari kita mungkin yang sering menggunakan perangkat-perangkat sederhana seperti Google Earth. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas sedikit, ya, bagaimana kita bisa menggunakan perangkat-perangkat sederhana itu untuk bisa melihat apa kegunaannya atau pemanfaatannya dalam sumber daya perikanan dan kelautan. Ini mungkin yang teman-teman pernah coba atau setidaknya pernah lihat, ya. Ini adalah tampilan dari Google Earth, ya. Jadi kita bisa lihat di sini banyak fitur-fitur sederhana yang kita bisa explore, ya. Kita bisa lihat pada panel atas itu ada beberapa simbol yang kita bisa explore, terutama beberapa informasi untuk time series. Kemudian ternyata Google Earth tidak hanya digunakan untuk pengamatan Earth, ya. Pada hari ini ada beberapa pengamatan yang ditujukan kepada objek lain selain Earth. Ya, kita bisa lihat, ya. Ini contohnya teman-teman, ya. Kalau teman-teman lihat ada simbol panel di atas seperti apa planet, Anda klik, Anda bisa lihat pilihan Mars, dan ini adalah tampilan dari Mars. Ya, jadi yang kita lihat ini adalah Mars. Ya. Selain Mars ada lagi, ya. Mari kita lihat. Selain pilihan Mars, ya, kita juga bisa pilih Moon. Ya. Jadi perkembangan sistem informasi geografis termasuk remote sensing itu hari ini bukan hanya di bumi, ya. Jadi bukan lagi geo mungkin, ya, tapi lunar, ya. Ya, inilah tampilan dari bulan. Nah, teman-teman yang menarik, selain bulan, ternyata Google Earth juga mencoba untuk memetakan sky atau luar angkasa. Ya, jadi ini tampilannya dari galaksi Bima Sakti atau yang dikenal Milky Way. Kemudian di sekitarnya itu ada gugusan bintang-bintang. Ya. Jadi perkembangan teknologi hari ini itu sudah mengarah pada penjelajahan luar angkasa. Kita kembali untuk topik kali ini, kita akan mengenal remote sensing untuk pemanfaatannya di bumi, ya, terutama untuk sumber daya perikanan dan kelautan. Teman-teman sekalian, ini hanya satu contoh, ya, dari tampilan Google Earth, ya. Kita bisa lihat ada lambang waktu, ya. Kemudian di situ ada pilihan-pilihan waktu, tahun dan bulan, ya. Ketika teman-teman geser, ya, nanti kita bisa melihat terjadi perubahan-perubahan terhadap tutupan atau fitur yang ada di permukaan bumi. Ya, ini salah satu contoh, salah satu tempat di kota Banda Aceh, ya, dan yang hijau itu adalah poligon-poligon atau tutupan-tutupan mangrove. Ini adalah contoh sederhana dari bagaimana kita menggunakan Google Earth ini dalam pengamatan perubahan landmass atau land cover atau perubahan permukaan bumi. Ya, ini contoh perubahan yang terjadi
pasca tsunami yang ada di Banda Aceh. Bagaimana kita melihat mangrove itu hilang ya karena tsunami di tahun 2005, kemudian terjadi perubahan-perubahan substrat ya yang ada di sekitar muara, dan akhirnya muncullah daratan baru ya. Nah, yang menarik adalah perubahan-perubahan substrat itu akan mengakibatkan juga perubahan-perubahan vegetasi yang mungkin akan tumbuh di atas substrat yang baru. Selain dari Google Earth, saya ingin memberi satu contoh lagi, yaitu penggunaan Sentinel-Hub ya, atau Sentinel. Nah, kenapa? Karena penggunaan remote sensing dari Sentinel hari ini juga mudah diakses dan juga bisa secara gratis kita gunakan. Nah, jadi teman-teman bisa mencoba mengakses Sentinel ini. Ini adalah tampilan dari Sentinel, ya. Dan kita bisa melihat tampilannya hampir sama dengan Google Earth, hanya saja kemudian kita bisa melihat ada beberapa pilihan, ya, untuk kita melihat tutupan atau tampilan dari permukaan bumi. Kita bisa merubah-rubah tergantung dari keinginan kita atau kepentingan kita untuk melihat perubahan. Ya. Nah, jadi kita bisa explore. Di sini ada natural color atau warna alaminya, kemudian ada false color, ada NDVI yang biasa digunakan untuk melihat perubahan atau vegetasi. Ya. Kemudian ada NDVI yang biasa digunakan untuk perairan. Ya. Dan ada NDSI untuk snow, ya, walaupun kita jarang menggunakan di negara tropis ya. Dan kemudian ada beberapa fitur lagi yang bisa kita coba explore. Nah, yang menarik adalah kita melihat bahwa setiap dari fitur-fitur yang tadi kita akan amati, baik urban, false color, dan kemudian NDVI dan seterusnya, itu ada perbedaan band atau kita sebut panjang gelombang ya dari hasil remote sensing. Ya, nah itu kombinasi-kombinasi itulah yang kemudian nanti akan menyusun beberapa contoh tampilan yang ada di Sentinel ini. Nah, baik teman-teman, untuk contoh dari penggunaan Sentinel, terutama untuk NDVI dan NDVI, saya akan dibantu oleh Kang Chandra, nanti akan menjelaskan. Baik, teman-teman, sekarang saya serahkan ke Kang Chandra ya. Ya, baik, terima kasih Pak Chandra. Jadi, teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan remote sensing untuk melihat dinamika perairan, terutama di perairan waduk. Ya. Nah, jadi dengan menggunakan remote sensing, kita bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi di perairan. Nah, ada dua pendekatan. Yang pertama adalah kita melihat dengan normalized difference vegetation index. Itu biasanya untuk melihat perbedaan warna, terutama dari adanya sifat dari tumbuhan. Ya. Yang kedua adalah normalized difference water index, yang untuk kita melihat dari sifat-sifat dari perairan. Ya. Nah, ini contoh dari NDVI. Jadi kita bisa lihat ini waduk Cirata, dan kita lihat banyak sekali perubahan warna hijau, terutama di badan air. Nah, kita menduga ini terjadi pertumbuhan dari gulma air, atau kita sering bisa melihat terjadinya blooming dari eceng gondok untuk waduk Cirata. Sementara dengan NDVI, nah, kita bisa melihat jelas ya bentuk perairannya, kemudian kita bisa melihat warna-warna putih di perairan yang berubah-ubah, itu indikasi dari adanya KJA yang kemudian sangat padat. Ya, dan kita beberapa juga lihat ada perubahan warna hijau tadi ya. Nah, jadi itu hanya dua contoh ya dari penggunaan remote sensing ya untuk monitoring perubahan yang ada di perairan, terutama perairan waduk.
Ya, saya kembalikan ke Pak Chandra ya. Terima kasih. Terima kasih Kang Chandra. Ya, jadi tadi teman-teman kita sudah lihat itu hanya contoh ya, 2 contoh dari penggunaan remote sensing dengan menggunakan NDVI dan NDVI untuk melihat perubahan atau dinamika permukaan perairan terutama di waduk. Ya, nah, kita akan lihat beberapa penggunaan remote sensing untuk penggunaan yang lain. Baik, teman-teman sekalian, itulah penjelasan singkat mengenai 2 platform dari remote sensing yang sekarang atau saat-saat ini umum untuk kita gunakan dan itu bisa kita akses dengan gratis ya, dan walaupun gratis tapi informasinya cukup sangat bermanfaat untuk kita bisa lihat manfaatnya bagi pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan. Baik teman-teman, kita ketemu lagi pada pertemuan mata kuliah Sistem Informasi Geografis selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.